Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita siapkan berdoa dulu. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Setelah berdoa dilanjut membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, bagus. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya. Bagus. Sekarang coba kita ulang tepuk PPK agar kalian semua tetap hafal. Ayo, coba 1, 2, 3 tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Betul. Sekali lagi, coba sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus. Setelah tepuk PPK, ayo kita coba lagi biar lebih semangat pembelajaran nanti ya. Coba semangat pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, coba Ibu tanya, bolehkah kita sebagai manusia itu membuang sampah di sungai? Ada yang bisa menjawab? Coba Rafa dijawab. Oh iya, betul, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dampak negatif apa yang bisa ditimbulkan jika kita membuang sampah di sungai? Iya, bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya. Sekarang lihatlah gambar yang ada ini, yaitu gambar seorang anak laki-laki sedang membuang sampah di sungai. Bolehkah ini ditiru? Tidak boleh, karena ini bisa menyebabkan bencana atau kerugian buat kita sendiri, yaitu sebagai manusia. Contohnya apa? Bisa terjadi banjir, bisa terjadi pencemaran sungai atau pencemaran air. Yang kedua, lihatlah gambar berikut, yaitu gambar sungai yang tercemar oleh sampah. Sungai yang tercemar oleh sampah ini juga tidak enak dipandang, merugikan kita sebagai manusia, menyebabkan bencana banjir. Ya toh? Sekarang lihatlah ini, gambar sungai yang bersih, tidak ada sampahnya, enak dipandang. Air sungainya bisa dimanfaatkan oleh manusia, misalnya digunakan untuk mandi, digunakan untuk mencuci, atau bahkan digunakan beberapa orang untuk memancing. Manusia itu tidak bisa hidup dengan meninggalkan alam. Coba kalian baca halaman 39, yaitu bacaan yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Semuanya sudah membaca anak-anak? Halo, sudah? Sekarang tentunya kalian sudah paham isi dari bacaan tersebut ya. Pada bacaan tersebut dijelaskan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Ada beberapa pengaruh manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Pengaruh positif misalnya yaitu manusia bertani, manusia berkebun, manusia beternak. Kenapa bertani disebutkan sebagai pengaruh positif interaksi manusia dengan lingkungannya? Karena dengan bertani, manusia bisa menghasilkan padi, kemudian diolah menjadi beras, diolah lagi dan dimasak sehingga menjadi nasi, dan bisa bermanfaat untuk kita sebagai manusia, yaitu bisa kita gunakan sebagai makanan pokok ya. Kemudian dengan berkebun, kita bisa berkebun buah-buahan, berkebun sayur-sayuran. Ketika panen, sayur dan buah tersebut juga bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Kenapa? Karena sayur dan buah itu merupakan sumber vitamin yang sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian contoh pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, yaitu 1. Manusia membuang sampah di sungai atau di laut. Itu bisa menyebabkan
banjir, menyebabkan pencemaran air, itu juga sangat merugikan kita sendiri. Kalau banjir, itu juga merugikan kita sebagai manusia. Yang kedua, yaitu dengan menebang pohon di tanah yang landai. Kalau kita menebang pohon di tanah yang landai, itu bisa menyebabkan bencana alam, yaitu bencana tanah longsor. Itu juga sangat merugikan bagi manusia. Itulah beberapa contoh positif dan negatif dari interaksi manusia dengan alamnya. Setelah mendengar penjelasan Ibu Guru tadi, coba apa ada yang ditanyakan? Apa ada kalian yang belum paham tentang penjelasan tadi, tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya? Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Dan tidak ada, berarti kalian sudah jelas. Sekarang dilanjutkan, kerjakan soal-soal berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi. Kerjakan di buku tugas kalian, kemudian kalian kumpulkan di depan. Sudah, tugas yang kedua yaitu kalian harus membuat tabel seperti ini. Kalian isi bentuk interaksi manusia dengan alam yang dilakukan, kalian tentukan pengaruh negatifnya, dan kalian tulis bagaimana cara mengatasi pengaruh negatif tersebut. Kalian buat 5 contoh kegiatan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan di depan. Setelah Ibu nilai tugas kalian, tugas 1 dan tugas 2, ternyata sudah banyak yang menjawab jawaban dengan benar. Tapi masih ada beberapa anak yang mendapatkan nilai 60 dan 80. Tidak apa-apa, kalian harus tetap semangat belajar, terus berprestasi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.